Tadi jelas sebagai ketua umum yang telah diangkat kembali, saya mendapatkan hak prerogatif untuk menentukan DPP partai sebagai formatur tunggal. Jadi kalau tadinya kan memang begitu, saya dengar sendiri karena kaget kan pada apa ya, kok PDI mau kongres, apa ini kongres luar biasa, apakah ibu tidak akan menjadi ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian, apakah ibu akan membuat wakil ketua umum. Ya, sekarang kan sudah kelihatan semua itu tidak ada. Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan nanti membentuk DPP partai. Wacana, saya pernah kan bicara wacana bahwa kalau nanti ada, waktu itu wacana urusan kabinet, saya kan bilang jangan dilihat bahwa kalau anak muda, bukan saya merendahkan, tidak, ada kriteria apa itu muda, apa itu tua. Karena kalau anak muda, kalau pintar, tapi dia belum pernah menjalankan proses di dalam tata pemerintahan negara, itu bisa saja tidak berhasil, bisa saja tidak berhasil. Kalau yang tua juga begitu, karena dari sisi seluruh pengalaman saya di politik, minimal kalau mau masuk politik itu harus ada atau bisa jadi anggota DPR dulu. Jadi harus ada jenjangnya, bukan mengatakan oh dia tidak qualified, yang ini qualified, bukan begitu. Jangan diputar balik, jangan di media kan suka gitu ya, nanti dia tulis sendiri goreng-goreng, nanti supaya sepertinya saya tidak pro kepada milenial. Bukan begitu, ini masalah bangsa dan negara. Harus yang jadi adalah orang-orang yang kompeten, yang punya pengalaman di bidang politik. Contoh, kalau ada seorang anak muda berhasil di perusahaan, saya bilang belum tentu akan berhasil di pemerintahan. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah miliknya. Dia bisa memecat setiap orang setiap saat, dia bisa mengambil orang setiap waktu. Tapi kalau di pemerintahan, jangan lupa ada yang harus dikendalikan, yaitu PNS. PNS ini orang yang stay, hanya ganti-ganti bos. Jadi dia pun membentuk karir, mungkin dari hanya penulis, dan dia harus mempertahankan dan berkeinginan untuk bisa selesai, karena dalam aturannya PNS ini kan akan mengalami masa pensiun. Bayangkan kalau ini dikotomikan dan mereka sepertinya itu dengan mudah orang masuk tanpa mengetahui perundangan. Jadi maksud saya, kalau masuk ke DPR itu hal yang paling mudah. Kalau dia direkom oleh partainya, dia bekerja keras, lalu jadi, dan dia akan jadi anggota DPR tingkat 2 boleh, tingkat 1 boleh, pusat boleh. Dia akan apa? Dia akan bisa merasakan bagaimana sulitnya membuat undang-undang, karena tidak dibuat sendiri, tapi harus melobi sekian partai dan juga bermitra kepada pemerintah. Hal-hal ini tidak pernah media pun mengatakan. Ini yang membuat saya kadang-kadang
Kenapa toh media itu hanya mau memakai sebuah acuan dari masing-masing? Itu yang sebetulnya menurut saya ya kurang bagus. Karena ya mari saja, kan kasihan rakyatnya yang memilih. Padahal salah satu pasal di konstitusi kita adalah mencerdaskan bangsa. Artinya juga semua orang harus bisa melihat apakah orang ini punya nilai untuk saya pilih menjadi pemimpin saya. Nah, kalau sudah begini bisa Anda menjawab pasti tidak. Karena itulah yang harus kita simpulkan di dalam tanya jawab ini. Karena kalau tidak begitu ya selalu akhirnya begitu. Jadi hanya putar-putar begitu tanpa ujung. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua Umum, dan saya rasa cukup sekian kepada rekan-rekan semua.